Nah, di kasusnya Pak Rismon, saya agak amazing, ngeri sekali gitu kan. Kayak ibaratnya kayak habis lihat trik sulap gitu Pak. Tiba-tiba ada bunga atau api meledak gitu kan. Mirip seperti itu. Karena programming itu akuntabel, bisa dibuktikan dengan ketika softnya sama, kodenya sama, dan hasilnya bakal sama. Tapi kok saya pas nyoba kok beda kayak gitu. Bedanya di mana? Yang paling signifikan? Paling signifikan itu adalah ketika kita ngecek artefak watermark. Di source-nya Dian Sandi itu rusak total Pak, kotak-kotak doang. Nah ini ada yang nggak beres kayak gitu. Kalau source-nya Pak Dian Sandi itu menurut saya hampir mustahil untuk memunculkan itu. Termasuk emboss, apalagi emboss ya Pak. Nah, kalau bicara tentang kebenaran, Anda nggak keberatan diadu sama Sangat tidak keberatan bahkan. Rismon ya. Anda juga ditantang. Kalau memang Anda pengen klarifikasi bahwa apa yang disampaikan Topi Merah salah, silakan ada forum untuk membuktikan itu. Yang paling penting Anda jujur mengeluarkan source Anda gitu ya. Sources Anda apa aja. Jadi jangan. Setelah disomasi oleh pihak Rismon Sianipar, Topi Merah tak gentar. Justru ada hal yang sangat mengejutkan. Topi Merah memberikan sebuah tantangan kepada Rismon Sianipar untuk membuka sebuah kebenaran. Topi Merah menantang Rismon Sianipar adu data. Jadi kita tertarik dengan satu fenomena di mana Topi Merah ternyata disomasi oleh seseorang yang mengaku lawyer Rismon Sianipar. Namanya mengaku Jahmada Girsa namanya. Tak gentar disomasi I-nya kedobel-dobel. Allahu Akbar ya, tak gentar disomasi, tapi nanti aja diubah kalau nggak bisa diubah. Rismon, ini kata Topi Merah dan Abdul Ghafur Sangaji ya. Kira-kira tapi paham Topi Merah dengan somasi ini? Iya paham. Ya. Saya pertama menerima sebenarnya chat doang Pak. Jadi pagi-pagi kalau nggak salah, ini saya agak lupa ingat. Pagi-pagi dapat surat atau siang dapat chat dari Pak Jagir, perkenalan, terus tiba-tiba ngirim somasi yang secara WA Pak, bukan secara surat. Nah suratnya itu datangnya di malam harinya, begitu Pak. Ya, ini ada yang mengganggu, sudah mengganggu lagi. Ya, silakan. Nah saya kaget itu, langsunglah saya kontak Pak Ufur. Gimana cara mendiskusikan ini, gimana cara mengatasi masalah ini, karena memang yang saya lakukan itu ya sepemahaman saya itu kan sudah data publik, dan Pak Rismon juga nggak ngomong kalau itu data awal kayak gitu ya di awal, karena tiba-tiba ada data awal, itu data awal dari apa kayak gitu. Nah kalaupun misalkan itu data awal, berarti kan kalau misalkan udah jadi data final, awalnya aja sudah bermasalah, apalagi sampai akhirnya. Nah di sini kan saya sebenarnya menyelamatkan Pak Rismon gitu. Gitu. Oke, sekarang pertanyaan saya, Anda pertama kali disomasi orang ini? Iya, pertama kali. Perasaan Anda gimana? Awalnya kaget Pak. Bingung, karena saya awam terhadap hukum ya. Dengan ini, karena memang domainnya sudah berbeda ya. Kalau dulu kan kayak baru setengah langkah gitu kan. Nah tiba-tiba dijorokin gitu, jadi masuk ke area ini gitu. Secara pribadi shock ya. Lalu sekarang perasaan Anda gimana? Sekarang sudah lebih tenang karena memang dari bapak-bapak lawyer gitu kan, dengan sukarela mendukung gitu ya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali terhadap bantuan-bantuannya, juga para subscriber dan kawan-kawan yang sudah mendukung gitu. Jadi mental saya sudah terbuild kembali gitu. Nah sekarang saya tanya Topi Merah sedikit sebentar. Ini kan soal kredibilitas, soal integritas sebagai researcher atau peneliti atau sebagai orang yang menerapkan ilmu pengetahuan. Anda sendiri pada waktu meneliti ini, so-called meneliti lah. Kadang-kadang kita ribet, wah ini meneliti harus metode dan lain-lain. Anda melakukan meneliti ini, walaupun penelitian yang sederhana, apakah Anda didorong oleh niat-niat misalnya, wah ini saya harus menyalahkan Rismon, ataukah itu sesuatu yang objektif saja, dan kemudian Anda menemukan sesuatu yang berbeda dengan dokumen Dian Sandi gitu. Dan apakah Anda bersedia diadu kalau seandainya memang ada kesempatan untuk itu? Ya, di sini berarti konteksnya adalah dokumen dari Pak Dian Sandi gitu. Nah, di dalam suatu citra ya Pak, itu kalau misalkan ada objek, kan ada tepian objeknya, namanya edge. Edge itu kalau misalkan sudah rusak ya Pak, datanya sudah rusak, suasana sudah rusak. Begini, kalau orang nggak ngerti edge itu, edge tulisannya. Edge tulisannya. Dan dia itu hampir mustahil untuk dibalikan ke informasi aslinya. Tapi tiba-tiba kecuali dengan AI ya Pak, dengan prediction gitu, prediction kayak text prediction. Kecuali memang pakai itu. Nah di kasusnya Pak Rismon, saya agak
ini agak amazing, ngeri sekali gitu kan, kayak ibaratnya kayak habis lihat trik sulap gitu Pak. Yeah. Tiba-tiba ada bunga atau api meledak gitu kan. Mirip seperti itu. Karena programming itu accountable, bisa dibuktikan dengan ketika source-nya sama, codingnya sama, dan hasilnya bakal sama. Oke. Tapi kok saya pas nyoba kok beda kayak gitu. Siapa tahu kan Pak Rismon bisa menemukan algoritma yang sangat luar biasa gitu kan. Bedanya di mana? Yang paling signifikan? Paling signifikan itu adalah ketika kita ngecek artefak watermark. Iya. Di source-nya Dian Sandi itu rusak total Pak, kotak-kotak doang. Oh, oke. Gitu. Rusak total. Rusak total. Pakai algoritmanya Pak Rismon, saya juga punya algoritma yang dulu ngebuktiin bahwa dokumen yang di-scan Pak Joshua Sinambela itu ternyata sama. Nah, itu saya juga coba di itu dan hasilnya mirip, nggak jauh beda gitu. Oh, untuk Joshua Sinambela dan Dian Sandi dengan algoritma yang memakai punya Pak Rismon dan punya saya gitu. Jadi saya nge-cross-check dengan dua algoritma, Wavelet punya Pak Rismon dengan gradient tone mapping gitu. Nah, hasilnya ya sama, nggak jauh beda, tapi ternyata tiba-tiba pas Pak Rismon presentasi kok, wah ini keren banget bisa muncul kayak gitu. Jadi dari situlah saya, wah ini ada yang nggak beres kayak gitu. Intinya Anda ingin mengatakan bahwa Dian Sandi punya dokumen itu tidak diteliti secara apa adanya oleh Rismon, tetapi ditebalkan dulu atau di-enhance dulu sehingga muncul watermarks dan embossnya terlebih dulu dimunculkan, lalu kemudian baru dianalisis atau baru diprogram. Dugaannya seperti itu. Oke. Tapi kita nggak tahu ya Pak, kan codingnya juga baru sepenggal, ada dua function yang penting yang tidak ditampilkan, divergence sama Poisson solver di dalam coding itu. Nah itu masing-masing juga punya variabel yang beda-beda. Nah mungkin secara teknis seperti itu, tapi kita kan nggak tahu. Siapa tahu Pak Rismon memang programmer yang sangat hebat gitu, bahkan bisa memunculkan artefak-artefak yang rusak. Oke. Intinya kalau menurut Anda watermark itu ada di dokumen Dian Sandi? Untuk artefaknya ada pecahan-pecahan gitu. Mungkin itu diduga adalah watermark, bisa jadi watermark gitu. Tetapi ketika mau ditampilkan seperti Rismon tampilkan, itu tidak mungkin kalau itu pakai sumber yang aslinya Dian Sandi. Ya, hampir tidak mungkin. Jadi artinya Anda mengatakan bahwa ada editing sebelum dianalisis. Dugaannya iya, atau mungkin Pak Rismon punya source aslinya Pak. Kita kan nggak tahu kan. Nah, dia bilang source Dian Sandi kan? Nah itu dia. Masalahnya dia sudah declare dia menggunakan source Dian Sandi. Iya. Kalau source-nya Pak Dian Sandi itu menurut saya hampir mustahil untuk memunculkan itu. Termasuk emboss. Termasuk emboss, apalagi emboss ya Pak. Oke. Jadi sahabat sekalian ya dan channel lainnya, intinya adalah beliau mengatakan kalau source-nya itu Dian Sandi, tidak mungkin muncul watermark yang solid seperti itu. Ya, tidak mungkin muncul emboss seperti itu. Maka yang terjadi adalah sesungguhnya ada editing terhadap Dian Sandi punya dokumen. Kemudian setelah diedit dugaannya, barulah kemudian dianalisis dengan program dan dipresentasikan gitu ya. Oke. Nah, ini buat Rismon ya atau Jagir sekalian. Kalau memang Anda berkeberatan terhadap apa yang disampaikan Topi Merah, ya silakan Anda datang dan kita melakukan konfrontasi. Dua-dua nih, Rismon Jagir, Topi Merah Sangaji. Ya, saya kira fair itu. Dan itu fair. Ya, dan saya akan bertindak dengan se-fair mungkin ya, se-netral mungkin gitu. Karena yang kita cari kan sekali lagi kebenaran. Nah, kalau bicara tentang kebenaran, Anda nggak keberatan diadu sama Rismon? Sangat tidak keberatan. Bahkan kalau misalkan saya salah, itu saya langsung minta maaf gitu. Dan saya nganggep Pak Rismon adalah programmer yang sangat hebat. Dan itu ya jadi panutan, harusnya ini orang jadi panutan seluruh programmer di dunia ya Pak, bukan cuma di Indonesia. Jadi Rismon ya, Anda dipuji sebagai programmer hebat, tetapi Anda juga ditantang. Kalau memang Anda pengen klarifikasi bahwa apa yang disampaikan Topi Merah salah, silakan ada forum untuk membuktikan itu. Yang paling penting Anda jujur mengeluarkan source Anda gitu ya. Sources Anda apa aja. Jadi jangan ada source yang disimpan sehingga nanti bisa direplikasi dan dipakai direpetisi gitu ya. Direpetisi dan kemudian hasilnya akan kita lihat apakah sama atau berbeda. Apakah kemudian terjadi penebalan sebelum Anda menganalisis dokumen atau bagaimana. Nah, buat Topi Merah ya, saya kontrol belum punya kan, nggak menyebut nama Anda. Buat Topi Merah, apakah Anda selama proses membuktikan ijazah Jokowi dari kemarin ada tekanan atau ada intimidasi atau ada ancaman bagi ada nggak sejauh ini? Sejauh ini itu untuk ancaman sih paling cuman komentar di YouTube sama ini konten-konten video dari YouTuber sebelah. Oke. Yang direct attack nggak ada ya? Kalau direct attack sih cuman kayak sindiran. Dulu ada direct attack itu langsung ke WA Anda atau langsung ke pribadi Anda? Nggak ada. Oke, jadi ya kalau gitu saya udah kebal. Yang namanya sindiran di media sosial langsung di YouTube kita itu sudah saya
saya katakan bahwa kalau Anda mau jadi person in public, saya nggak bilang public figure ya, person in public, ya Anda harus siap-siap begitu. Kalau enggak, Anda ya di kamar aja, tidur di bantal, tidak bisa doing nothing. Tapi kalau you do something, maka konsekuensinya adalah ya selalu ada pro dan kontra, orang tidak senang, tidak suka dan lain sebagainya. Oke, this is the closing statement dari Gafur dulu, and then kemudian dari Topi Merah. Ya, intinya saya ingin mengatakan bahwa bangsa Indonesia harusnya bangga untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak muda supaya mereka jauh lebih kreatif, jauh lebih inovatif, dan ketika mereka menemukan hal-hal baru dalam bidang yang mereka geluti, ya termasuk juga adalah meneliti ijazah yang sekarang menimbulkan polemik, saya kira itu patut diapresiasi, Pak. Karena tidak banyak anak muda yang pintar tapi berani. Ya, nah saya melihat Topi Merah ini punya dua hal itu. Dia tidak bergelar sarjana, tidak bergelar magister, dan tidak bergelar doktor, dan dia jujur mengatakan itu. Dan saya setuju dengan filsafat pemikirannya Topi Merah bahwa ijazah itu hanya tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang itu pintar, dan bukan tanda orang itu pernah berpikir. Itu kutipan yang mungkin dia ambil juga dari seorang filsuf Indonesia, Rocky Gerung. Saya setuju dengan beliau, ya. Dan terakhir, terhadap apa yang sekarang menjadi polemik di publik, ya, terkait dengan ijazah, saya kira justru kita harus meminggirkan upaya untuk melakukan kriminalisasi dan intimidasi kepada warga negara yang berani bersuara. Ya, kalau memang ijazah itu asli, menurut saya setuju juga dengan Bang Refli, juga setuju dengan Mas Roy, dengan Bu Tifa, dan teman-teman pengacara yang lain. Kalau ijazah ini asli, sebetulnya sederhana kok. Tidak perlu kita sampai bertahun-tahun berdebat seperti ini. Kalau orang punya ijazah asli, pasti bangga. Apalagi sekelas The Center of Excellence seperti UGM, pasti akan bangga gitu ya. Bang Refli alumni UGM, ya pasti bangga dengan ijazah UGM. Ya, jadi kalau ijazah itu asli, saya kira pasti orang bangga dengan ijazahnya. Tapi ini tentu berproses, kita hargai proses hukumnya gitu ya. Tapi ada satu lagi pesan saya adalah jangan melakukan ancaman dan intimidasi kepada anak-anak muda Indonesia. Salah satunya adalah Topi Merah. Mereka ini adalah masa depan dan aset bangsa Indonesia ke depan. Pelihara mereka, kita jaga mereka. Bila perlu, pemerintah memberikan mereka beasiswa. Ya, saya memohon juga kepada Menteri Pendidikan, kepada Bapak Presiden gitu ya. Segeralah anak muda seperti Topi Merah yang cerdas ini, kalau memang tidak mampu secara ekonomi untuk melanjutkan pendidikan, ya harusnya difasilitasi. Kita punya banyak sekali dana pendidikan, dana beasiswa gitu ya. Harusnya dia diberikan kesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya, suatu hari ilmunya itu akan berguna bagi Indonesia. Bukan kemudian kita ancam dan kita somasi dan kita kriminalisasi. Itu pesan saya. Oke, Topi Merah, silakan Anda closing statement. Baik Pak, terima kasih. Jadi di sini saya tidak kepengen ngomong banyak. Saya ingin ngucapin terima kasih aja sama teman-teman yang sudah mendukung, terus sama Bapak Lawyer yang sudah support juga dari sisi hukumnya, karena memang di sini saya sebagai orang awam terhadap hukum sangat tidak tahu menahu. Bahkan format-format yang kayak gitu, yang kayak aneh kayak gitu, saya shocknya itu setengah mati pas awal terima. Jadi alhamdulillah sekarang udah tenang, udah bisa berpikir dengan jernih dan bisa melakukan rencana-rencana berikutnya ya Pak. Intinya bagaimana, seperti itu. Terima kasih. Oke. Resmond Sianipar ini terlalu pede saat menampilkan sebuah data saat di panggung perdebatan, sehingga tidak sadar penelitian-penelitian yang ditampilkan setelah mengatakan ijazah Jokowi palsu akhirnya berubah menjadi asli dan ditampilkan di panggung perdebatan. Tak sadar bahwa penelitian Resmond Sianipar yang ditampilkan setelah mengakui ijazah Jokowi asli diketahui oleh Topi Merah, dan Topi Merah pun mereaction dan mengomentari dan mencoba juga meneliti apa yang dilakukan oleh Resmond Sianipar. Ternyata anak muda ini cerdas sekali menemukan ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang ditayangkan oleh Resmond Sianipar. Data saat dimunculkan atau ditampilkan ke publik yang ditonton oleh jutaan masyarakat Indonesia di acara tersebut. Akhirnya ini menjadi bumerang dan ini menjadi berita yang sangat viral, yaitu dibantah semua penelitian Resmond Sianipar oleh Topi Merah. Dan Topi Merah ternyata juga tidak takut karena Topi Merah disomasi juga. Setelah Topi Merah ini mengatakan bahwa ada dugaan-dugaan
hal-hal yang dilakukan oleh Rismon Sianipar ini sebenarnya suatu editing dugaannya. Akan tetapi dari pihak Rismon Sianipar tidak terima dan langsung memberikan sebuah somasi ya. Karena apa? Mereka harus memberikan sebuah somasi dan ada rasa ketakutan, kita tidak tahu. Akan tetapi anak muda ini tidak gentar dan tidak takut disomasi dan akhirnya memberikan sebuah klarifikasi dan mencari pendampingan hukum kepada kuasa hukum, yaitu Abdul Ghafur Sangaji. Tentunya ini adalah hal yang sangat menarik saat ini. Kasus atau isu ijazah Jokowi atau kasus ijazah palsu Jokowi ini semakin kemana-mana hingga melebar kemana-mana dan berbagai pihak dari pro dan yang kontra ini menjadi perdebatan yang sangat serius, sehingga ada beberapa pihak pun yang akhirnya dilaporkan, saling lapor akhirnya. Salah satunya isu tentang ijazah ini tentunya menimbulkan sebuah keresahan dan kegaduhan di masyarakat. Karena seharusnya isu ini selesai, akan tetapi tidak bisa kunjung selesai karena isu ini terus saja berkembang dan tidak ada ujung pangkalnya, hingga ada beberapa pihak yang tentunya tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh berbagai pihak, yaitu salah satu lawan yang tidak sependapat dengan apa yang dikatakan. Salah satu contoh, misalkan kubu Pak Jokowi mengatakan hal yang tidak sesuai atau tidak pas, tentunya akan menjadi celah hukum dari pihak Roy Suryo, dan begitu sebaliknya. Jika ada kekeliruan atau kesalahan atau ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk diambil celah hukumnya, begitupun juga diambil langkah-langkah hukum dari kubu Pak Jokowi. Seperti itu terus-menerus. Jadi kegaduhan ini semakin kemana-mana, keresahan di masyarakat itu sangat nampak sekali dan sangat terlihat sekali ya saat ini. Ya, kita semua tahu bahwa kasus ini memang tidak main-main dan terus menjadi perbincangan publik dan semakin merembet kemana-mana.